Berita terbaru mengenai struktur kepemilikan Inter Milan mengungkap detail menarik yang melibatkan Presiden Beppe Marotta. Menurut laporan Calcio e Finanza, saham milik Marotta dalam Nerazzurri ternyata terhubung hingga ke Luxembourg, tepatnya melalui OCM Luxembourg Sunsini, perusahaan yang menggelar rapat umum pada 13 Agustus lalu. Dalam rapat tersebut, diputuskan pembentukan struktur baru sekaligus penambahan modal. Dalam keputusan itu, terbentuk 5 kelas saham. Saham kelas A sepenuhnya dimiliki oleh 4 perusahaan yang berada di bawah naungan dana investasi asal California, Oaktree. Sementara itu, 3 kategori saham lainnya dialokasikan untuk Marotta melalui Management Incentive Plan, sebuah skema insentif yang biasanya dikaitkan dengan pencapaian hasil. Dengan skema baru ini, rantai kepemilikan Inter kini semakin jelas. Oaktree memegang kendali mutlak dengan sekitar 97,5% saham OCM Sunsini, yang berarti secara tidak langsung memiliki 99,6% kepemilikan Inter. Di sisi lain, Marotta tercatat memegang sekitar 2,5% saham OCM Sunsini, menjadikannya pemegang porsi minoritas namun tetap signifikan dalam struktur kepemilikan klub. Perkembangan ini menegaskan peran Marotta bukan hanya sebagai presiden, tetapi juga sebagai bagian dari kepemilikan Nerazzurri, meski porsi terbesar tetap berada di tangan Oaktree. Inter mendapatkan jeda sejenak di tengah jeda internasional. Christian Chivu memutuskan memberikan 3 hari libur bagi para pemain yang tidak dipanggil tim nasional, sehingga pusat latihan Pinetina akan ditutup hingga Selasa mendatang. Minggu depan akan menjadi momen penting, karena tim mulai fokus penuh mempersiapkan derby di Italia. Para pemain internasional dijadwalkan kembali secara bertahap ke Appiano Gentile untuk melengkapi skuad. Rumor mengenai masa depan Hakan Çalhanoğlu terus bergulir. Gelandang Inter yang saat ini tengah bergabung bersama tim nasional Turki kembali dikaitkan dengan keinginan untuk pindah ke Galatasaray. Menurut laporan Milliyet, Çalhanoğlu bahkan telah menyatakan hasrat kuat untuk bergabung dengan klub raksasa Istanbul pada musim panas ini, meski transfer urung terwujud, berbeda dengan situasi yang dialami İlkay Gündoğan. Sejumlah petinggi Galatasaray menegaskan bahwa Gündoğan rela melakukan pengorbanan besar demi berseragam klub, meninggalkan Manchester City meski masih memiliki kontrak dengan kondisi menguntungkan. Transfer tersebut disebut berjalan dengan biaya yang sangat masuk akal. Hakan juga ingin datang, tetapi kondisi tidak memungkinkan. Mungkin tidak sekarang, tapi suatu saat Hakan pasti akan ke Galatasaray. Kami menghormati dan mendukung keinginannya untuk mengakhiri karir dengan jersey Galatasaray, ujar salah satu pernyataan yang dikutip media Turki tersebut. Dengan demikian, telenovela Çalhanoğlu Galatasaray belum berakhir, dan spekulasi akan terus menghiasi bursa transfer mendatang. Dalam video terbarunya di kanal YouTube, jurnalis transfer kenamaan Fabrizio Romano membahas situasi terkini dan masa depan Ademola Lookman. Penyerang asal Nigeria tersebut dipastikan bertahan di Atalanta dan sudah masuk dalam daftar pemain UEFA yang didaftarkan pelatih Zurich. Romano menegaskan bahwa meski bursa transfer Turki dan Arab Saudi masih terbuka, saat ini tidak ada negosiasi konkret terkait masa depan Lookman. Fokus sang pemain kini sepenuhnya tertuju pada lapangan, namun kemungkinan hengkang dari Bergamo tetap terbuka pada tahun 2026 mendatang. Selain itu, Romano juga membantah rumor mengenai ketertarikan Inter terhadap Kim Min-jae. Menurutnya, satu-satunya klub yang benar-benar mendekati bek Korea Selatan tersebut adalah Al Nassr, tetapi sang pemain menolak karena masih memprioritaskan bertahan di Eropa. Masalah utama untuk Italia adalah soal gaji. Jika ingin melihatnya kembali ke Serie A, kemungkinan besar Kim harus rela melakukan pengorbanan, jelas Romano. Dengan demikian, masa depan Lookman di Atalanta masih aman untuk saat ini, sementara spekulasi seputar Kim Min-jae di Italia dipastikan tidak benar adanya. Denzel Dumfries tengah menjadi sorotan di Belanda. Gol indahnya saat menghadapi Polandia di Rotterdam memang tidak cukup membawa kemenangan bagi tim asuhan Ronald Koeman. Namun sang bek Inter tetap mendapat sorotan besar berkat pencapaiannya, yaitu masuk dalam 30 besar nominasi Ballon d'Or. Berbicara di zona campuran usai laga di The Kuip, Dumfries tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Ya, ini sangat spesial. Diam-diam saya sudah membayangkannya. Tapi luar biasa bisa berada di antara 30 pemain terbaik dunia. Sebuah kehormatan besar. Lalu kamu melihat ke belakang, dari mana kamu memulai, dan ini membuatmu terharu. Tidak pernah terpikir saya bisa masuk daftar Ballon d'Or. Itu memotivasi saya untuk terus melangkah,
ujarnya sambil tersenyum. Suasana semakin hangat ketika Dumfries terlibat candaan dengan Virgil van Dijk soal busana yang harus dikenakan di malam penghargaan. Kapten Liverpool itu berseloroh, "Apa yang harus dipakai? Kamu tinggal di Milan, jadi pasti ada banyak pakaian bagus di sana." Dumfries hanya mengangguk dan menutup dengan tawa bersama rekan setimnya. Momen ini menandai babak baru dalam karir Dumfries, yang kini tak hanya dikenal sebagai motor sayap Inter, tetapi juga masuk jajaran elit pesepak bola dunia. UEFA akan menggelar rapat komite eksekutif pada Kamis, 11 September mendatang di Tirana. Salah satu agenda utama yang akan dibahas adalah penentuan lokasi penyelenggaraan beberapa kompetisi penting, termasuk final Liga Champions 2027. Awalnya, partai puncak tersebut direncanakan berlangsung di San Siro, namun keputusan itu dibatalkan menyusul isu terkait penjualan stadion yang melibatkan Inter dan Milan. Kini, kandidat terkuat sebagai tuan rumah adalah Madrid, tepatnya di Estadio Metropolitano, markas Atletico Madrid. Selain itu, rapat juga akan membahas penetapan tuan rumah untuk sejumlah ajang lain, antara lain, final UEFA Women's Champions League 2027, final UEFA Futsal Champions League 2026, UEFA Futsal Under-19 Euro 2027, dan UEFA Women's Futsal Euro 2027. Lautaro Martinez kembali mengenang kekecewaan mendalam usai kekalahan Inter di final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain di Munich. Dalam wawancara eksklusif bersama France Football yang akan dirilis penuh pada Sabtu, 6 September, Kapten Nerazzurri itu mengungkapkan perasaannya setelah kegagalan tersebut. "Selama 5 hari saya tidak ingin berbicara dengan siapapun. Saya ingin bicara dengan rekan setim, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Saya merasa tertekan, cemas, dan sedih. Dalam 3 tahun terakhir kami sudah mencapai 2 final Liga Champions, menjalani musim yang luar biasa, tapi di momen terakhir selalu ada sesuatu yang hilang untuk meraih tujuan utama, yaitu trofi Liga Champions," ujar Lautaro dengan jujur. Penyerang asal Argentina itu juga mengakui bahwa Inter sudah mempersiapkan diri dengan baik, namun tidak mampu menampilkan permainan seperti yang dilatih. "Kami tahu melawan tim kuat, tim yang penuh percaya diri. Tapi kami juga merasa siap. Mungkin kata yang tepat adalah impotenza, rasa tak berdaya. Apa yang kami latih tidak berhasil kami terapkan di lapangan. Itu yang paling membuat kami marah. PSG layak menang, mereka bermain dengan sangat baik," tambahnya. Kata-kata Lautaro mencerminkan kekecewaan yang masih membekas, sekaligus tekad untuk kembali mencoba membawa Inter ke puncak Eropa di masa depan. Benjamin Pavard resmi bergabung dengan Olympique Marseille, sebuah transfer kejutan yang ternyata bisa terjadi berkat kepindahan Adrien Rabiot ke Milan. Menurut laporan FC Internews, bek Prancis tersebut dan agennya baru benar-benar mengetahui peluang ini pada hari terakhir bursa transfer, meskipun pembicaraan antara klub sudah berjalan sebelumnya. Bagi Pavard, kepindahan ini terasa ideal. Ia akan bermain di Liga Champions, mendapat panggung di tanah kelahirannya untuk menarik perhatian Didier Deschamps jelang Piala Dunia, sekaligus membela klub legendaris dengan basis supporter yang fanatik. Namun, kecintaannya pada Inter tetap tidak berubah, bahkan sang bek menegaskan melalui media sosial bahwa ini bisa menjadi sebuah arrivederci dan bukan perpisahan selamanya. Kepindahan ini hanya mungkin terjadi karena Marseille terbebani batasan gaji tinggi dalam skuad. Dengan keluarnya Rabiot, klub akhirnya bisa memberi Pavard kontrak dengan nilai yang pantas. Tanpa transfer Rabiot ke Milan, peluang Pavard menuju Marseille kemungkinan besar tidak akan terwujud. Bagi Pavard, situasi ini terasa sebagai win-win solution. Jika tampil baik, Marseille bisa menebus klausul pembelian permanen senilai 15 juta euro. Jika tidak, pintu kembali ke Inter tetap terbuka, karena sang bek masih menyimpan niat untuk melanjutkan perjalanannya bersama Nerazzurri. Dengan musim panjang dan Piala Dunia di depan mata, masa depan Pavard memang belum pasti. Namun, kemungkinan melihatnya kembali mengenakan seragam Inter bukanlah sekadar ilusi, melainkan opsi nyata yang bisa terjadi. Untuk merayakan 30 tahun kebersamaannya dengan Inter, Javier Zanetti berbagi kisah penuh kenangan dalam wawancara eksklusif dengan kanal resmi klub. Sang wakil presiden Nerazzurri menelusuri perjalanan panjangnya, dari hari pertama tiba di Milan bersama Rambert hingga momen emosional saat mengakhiri karir dengan seragam Nerazzurri. Zanetti mengingat betul sambutan hujan deras di hari presentasinya, saat ia bertemu legenda-legenda Inter seperti Facchetti, Luis Suarez, Bergomi, dan Presiden Massimo Moratti. Dari sanalah ikatan cinta dengan Inter lahir,
yang bertahan hingga 3 dekade kemudian. Ia juga mengenang trofi-trofi penting yang mewarnai perjalanannya, seperti Coppa UEFA 1998 di Paris yang spesial karena disaksikan keluarga, serta puncaknya di Madrid 2010, saat Inter menjuarai Liga Champions setelah 45 tahun penantian. Tangisan bahagia malam itu disebutnya sebagai momen yang paling mewakili karirnya. Zanetti menyoroti pentingnya rasa hormat terhadap lawan dan wasit, yang membuatnya jarang mendapat kartu, serta kedisiplinan latihan yang menjadi rahasia kebugarannya. Ia bercerita tentang persahabatan erat dengan Ivan Cordoba, kelucuan Maicon, hingga pengalaman bermain bersama Ronaldo Il Fenomeno yang menurutnya adalah berkah besar. Soal perannya sebagai kapten, Zanetti menyebutnya sebagai tanggung jawab sekaligus kehormatan tertinggi, terutama karena menyusul jejak para legenda yang lebih dulu mengenakan ban kapten. Malam perpisahannya di San Siro pun tetap membekas, stadion penuh, keluarga di lapangan, rekan setim dengan spanduk Grazie Javier, dan anak-anak mengenakan kostum nomor 4. Inter adalah janji untuk masa depan, ujar Zanetti, menegaskan komitmennya untuk terus menularkan nilai-nilai yang ia pelajari di klub. Dari debut melawan Vicenza pada 27 Agustus 1995 hingga 858 penampilan, kisah Zanetti adalah cermin dari cinta, dedikasi, dan kebesaran yang tak lekang oleh waktu.